Akhirnya, setelah 3 minggu libur, kini kita bisa melihat lagi kelanjutan dari cerita One Piece nan Sugoi. Oh ya, sebelumnya buat nakama semua, Mimin ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf, mungkin selama awak berkawan, Mimin acok buat salah baik itu yang Mimin sengaja ataupun yang tidak Mimin sengaja. Untuk nakama yang suka magia komen-komen yang tidak rancak, Mimin Allah maafkan. Hehe. Maafin juga Akainu si anjing yang Allah membunuh abang awak Es. Maafin juga si buruak Kuro yang Allah membunuh apa kita basamo Oyaje. Yo saling memaafkan lah, ya ndak? Hehe. Anyway, balik lagi ke laptop. Masih melanjutkan kisah seru perang Egghead yang semakin panas. Baik itu dari pihak Luffy maupun pihak Gorosei, semua sama-sama keras kepala memperjuangkan apa yang mereka yakini. Seperti kata Doflamingo di Marineford, benar atau salah, siapapun yang menang, dialah yang akan menjadi kebenaran. Dan setelah membaca keseluruhan chapter ini, Mimin memiliki satu tanda tanya besar. Kemanakah Robo Raksasa? Kenapa tidak ada ditampilkan secuil pun dalam chapter kali ini? Padahal kan dia muncul di panel akhir pada chapter 1111 kemarin. Logikanya makhluk sebesar itu sudah pasti terlihat oleh semuanya. Apalagi Gorosei yang selain berwujud raksasa memiliki haki yang sangat kuat pula. Nah, itu akan Mimin bahas nanti di belakang. Ada banyak detail menarik lainnya pada chapter ini yang sudah pasti sangat sayang untuk dilewatkan. So ya, bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saja ke pembahasannya. Chapter berjudul Aspek Keras ini dimulai dengan memperlihatkan Pulau Egghead yang dibombardir habis-habisan oleh kapal perang marinir. Ya, ini memang bukan lagi sekedar tembakan meriam biasa. Ini Buster Call by the way, misi paling sadis dari pemerintah dunia untuk membumi hanguskan satu pulau tanpa kecuali. Namun begitu, Buster Call kali ini harus mereka lakukan dengan hati-hati karena pemerintah tak ingin memusnahkan seluruh aset-aset berharga di Pulau Egghead. Fokus mereka adalah mengepung aliansi topi jerami, membunuh mereka di tempat, atau menangkap mereka hidup-hidup. Tampak di sini Gorosei Ethan Baron Nusjuro melakukan misinya dengan sangat baik. Dia berhasil membunuh semua pasifista Mark III sendirian. Anjir. Ini apa Matri yang terlalu lemah, apa Nusjuro yang emang terlalu kuat ya? Mimin jadi penasaran bagaimana jika si Ethan Baron ini diadu dengan 7 Serapim. Apakah dia bisa menang mudah juga, atau 7 Serapim itu bisa memberikan bekas luka kepada si Ethan Baron? Para raksasa seperti Aimo dan Kasi tampak bahagia dalam perang ini. Sementara tim Franky dan Bonnie terus berlari sambil membogem siapapun yang menghalangi mereka. Tampak di sini satu pukulan Strong Right Franky bisa menjatuhkan satu wakil admiral dengan mudah. Demikian pula Bonnie, bocah berumur 12 tahun ini begitu entengnya menghabisi sang wakil admiral si dagu belah. Ya, dari awal Mimin juga udah duga sih, para wakil admiral ini cuma gimmick, buat mudah-mudahin list karakter aja. Pas dibawa bertarung, ampas. Ya, semoga mereka makin berguna lah ke depannya, ya kan? Ya ndak bro? Scene kemudian berpindah pada Labo Stratum. Yok si penjilat sedang menunjukkan lokasi rekaman video yang dibuat Vegapunk. Marcus Mars yang melihat kesamaan ruangan tersebut seperti pada video langsung saja mengeluarkan lasernya untuk menghancurkan ruangan tersebut. York tentu tak kajui. Meski dia berada di pihak Gorosei, dia tidak ingin ruang tersebut hancur lebur dihancurkan Gorosei karena selain itu adalah aset berharga, menghancurkan ruangan lab-lab yang ada di sana juga akan menimbulkan ledakan besar yang bersifat masif. Nah, dikala mereka sedang berdebat itu, Marcus Mars merasa ada sesuatu dari Punk Records. Ya, ada sesuatu makhluk kecil yang dia rasakan aura kehidupannya lewat hakinya. Seperti yang kita tahu, Siput dan Dede Musi adalah makhluk hidup. Panel ini jelas menjadi catatan kecil buat kita semua betapa luar biasanya haki Kenbun milik Gorosei. Dengan kata lain, Gorosei ini memang dewanya haki. Entah itu haki Buso, haki Kenbun, dan juga haki Raja. Entah siapa yang mengajarkan mereka haki, kita tidak tahu. Apakah Imo memiliki haki yang lebih dewa lagi dari haki dewa milik Gorosei? Sekali lagi kita juga tidak tahu. Mengingat kata-kata York yang tak ingin lab-lab penting milik Vegapunk hancur, Marcus Mars pun meminta York untuk menunjukkan jalan masuknya. Dan mereka berdua pun melenggang masuk ke dalam Punk Records. Panel lalu berpindah pada Kaku dan Stussy. Di sini kita jadi mengetahui bahwa kondisi Kaku tidaklah separah yang dipikirkan oleh Lucci. Meski Lucci memiliki kedekatan dengan Gorosei, tampaknya ini tidak terjadi pada Kaku. Dia masih asing dengan wujud awakening Zoan raksasa milik Gorosei. Meskipun mereka sama-sama dari CP9 dan CP0, level Lucci memang jauh sekali di atas Kaku. Stussy mengatakan bahwa dia akan tetap stay di Egghead untuk membantu topi jerami. Ya, dia bertugas untuk mematikan Frontier Dome tepat saat grup Nami dan Usopp akan turun ke bawah. Ini mengingatkan kita akan pengorbanan Bonchan di Impel Down. Apakah memang peran Stussy akan dihabisi Oda hanya sampai di sini? Mimin juga tidak tahu. Menurut kalian bagusnya gimana bro?
Apakah Stussy ini udahan aja sampai di sini, atau dia lebih baik diberikan plot armor dengan peran penting di masa depan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Di grup Usopp, Nami berdebat dengan Edison soal Stussy. Nami yang belum terbiasa dengan pengorbanan nyawa seorang teman masih berat untuk menerima keputusan Stussy. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah tentang tidak adanya bantuan Vega Force One untuk membawa kapal mereka terbang. Tentu kita masih ingatkan bahwa robot Vega Force One sudah musnah akibat laser jahanam milik Kizaru. Opsi untuk grup Usopp saat ini hanyalah dengan terbang sejauh-jauhnya menggunakan Copter Burst dan melakukan improvisasi dan kekuatan masing-masing agar kapal mereka tidak menghantam tanah ketika mendarat. Edison nyeletuk bahwa dia kagum dengan tekad membara dari para nakama topi jerami. Dia telah acok kali melihat keajaiban pada klub ini yang disebabkan oleh tekad mereka. Oleh karena itu, dia pun kemudian menjatuhkan diri dari awan tersebut. Entah apa maksudnya, sepertinya dia ingin melakukan sesuatu. Analisis Mimin sih, dia sepertinya ingin mengeluarkan bakat dirinya yang sesungguhnya. Edison adalah seekor robot. Seekor robot pasti punya senjata atau bakat rahasia yang kadang sering dia gunakan, kadang belum pernah dia gunakan sama sekali. Kayak Sanji lah misalnya yang seekor manusia Germa. Bahkan kulit bajanya baru keluar setelah dia berhadapan dengan Queen. Nah, Edison Mimi rasa juga seperti itu. Kemungkinan Edison yang bertubuh paling kecil ini sebenarnya bisa berubah wujud menjadi robot besar dan bisa terbang. Dia tahu bahwa dia bakal rusak parah dan mati jika tubuhnya terkena Frontier Dome. Namun lain ceritanya jika sesaat sebelum dia mati, bahkan aslinya keluar dan dia pun bisa berubah wujud menjadi besar dan bisa terbang. Jika itu terjadi, maka masalah pendaratan kapal Sunny akan terselesaikan. Edison akan terbang sambil mengangkut kapal Sunny, menggantikan tugas Vega Force One agar Sunny tidak jatuh ke daratan. Edison percaya bahwa tekad bulat yang ia tunjukkan akan membuatnya bisa berubah wujud dan menggantikan tugas robot Vega Force One untuk menyelamatkan Sunny dan klub topi jerami. Di saat yang sama, Gorosei Jupiter pun kini membuat ulah. Ia mengeluarkan hisapan dahsyat menggunakan mulutnya untuk menarik siapapun di pulau itu. Saking dahsyatnya hisapan itu, Dory dan Brogy bahkan sampai tak bisa bergerak sama sekali. Demikian juga dengan Luffy. Dia kemudian memiliki ide untuk menendang salah satu bangunan besi raksasa untuk menyumpal mulut cacing Jupiter. Dan bingo, Jupiter pun jadi terberak-berak akibat pembalasan Luffy tersebut. Namun Luffy yang sudah mencapai limitnya kemudian harus berubah menjadi tua setelah itu. Untungnya Brogy membawakan makanan darurat ikan hiu yang difermentasi untuk memulihkan tubuh Luffy. Dan ya, seketika Luffy pun menjadi normal kembali. Namun di saat yang sama, Gorosei Mercury datang dan siap menanduk mereka. Ini kemudian menjadi ajang bagi Luffy untuk membantai Mercury hingga mati. Dengan full power, Luffy pun kemudian terbang dan menghantamkan jurus Red Rock ke jidat Mercury, persis seperti yang dia lakukan ketika menghantam Kaido di Wano. Namun, sebuah plot twist pun terjadi. Ternyata, kulit Mercury sangatlah dahsyat dan membuat tangan Luffy kesakitan setengah mampus. Mercury pun terdiam akan hal itu. Entah sepertinya dia menyadari sesuatu, atau mungkin ia teringat dengan masa lalu. Entahlah, hanya Tuan dan Oda lah yang tahu. Sementara itu, Gorosei Saturn yang kemarin sudah dihabisin Luffy dengan bomnya sendiri, kini mengubah target. Dia kini naik ke atas Labo Stratum di bagian pintu masuk belakang hendak menyerang kubu Usopp. Beberapa menit yang lalu kita mengetahui Edison telah menjatuhkan diri dari awan itu. Apakah Edison sudah dihabisi oleh Saturn? Plot twistnya, semoga Edison bisa menjadi penghalau Saturn yang hendak menghabisi Usopp. Jadi, untuk update-nya sekarang, posisi Gorosei seperti ini. Jupiter dan Mercury sedang baca Jo Luffy, Dory, dan Brogy. Saturn menyerang klub Usopp. Ethan Baronus Juro, kini dia tiba di klub Frankie, Bonnie, dan baru saja menghabisi para beberapa raksasa. Sedangkan Marcus Mars, kini tiba di Punk Records dan menemukan Denden musik server dari siaran rekaman Vegapunk yang lagi tayang. So ya, bagaimanakah selanjutnya? Menurut Mimin di chapter berikutnya, kita akan melihat aksi dari sang robot kuno. Dia memang sudah seharusnya tampil. Apalagi tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, kita tidak melihatnya sedikit pun di chapter ini. So ya, di chapter berikutnya menurut Mimin, robot kuno akan tampil dan melakukan sesuatu untuk Marcus Mars. Seperti yang kita lihat, Marcus Mars kini adalah yang paling sukses dalam melakukan aksinya. Tinggal sejengkal lagi dia bisa menghabisi Denden musik server itu. Kalau dia sampai berhasil, maka kemenangan sesungguhnya ada di pihak Gorosei. Oleh karena itu, perlu ada yang menghalangi Marcus Mars sialan ini. Robot kuno ada satu-satunya yang bisa melakukan itu. Dengan kehebohan besar yang dia buat, dia bakal bisa memancing perhatian Marcus Mars dan Marcus Mars pun kemudian akan dihantam jauh oleh robot kuno. Apakah itu akan terjadi? Mimin juga tidak tahu dan ini masih merupakan teori Mimin. Semoga ada solusi untuk mencegah Marcus Mars di chapter berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman?
Sekian dulu prediksi dan analisis kami kali ini. Jika teman-teman suka dengan review, prediksi, dan analisis dari kami, silahkan klik like dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Jika teman-teman punya pendapat sendiri terhadap video ini atau ingin kami membahas hal yang teman-teman inginkan, silahkan tulis itu semua pada kolom komentar ya guys. Oke, see you guys. Kanpai!